Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad qana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama.
Sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya ibadah salat Jumat. Kemudian selawat beringan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita beri judul, yakninya adalah menjaga akhlak generasi muda. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah melaksanakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi tradisi mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia, yakninya untuk memperingati hari kelahiran Nabi itu. Ada yang melaksanakan dengan melaksanakan tabligh akbar, ada dengan melaksanakan ma'arak bunga lamang, dan ada tradisi-tradisi yang lain dalam melaksanakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad kita itu. Oleh kerana itu semuanya adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tentu peringatan-peringatan yang memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter umat Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh kerana itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dan rasul-rasul yang lainnya diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi awak, bagi kita semuanya. Oleh kerana itu, dalam peringatan Maulid Nabi itu, tentu kita semuanya harus mengetahui apa itu hikmah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah untuk memperbaiki akhlak generasi muda. Kita melihat tengah masyarakat kita, banyaknya generasi-generasi muda kita atau moral generasi muda kita banyak yang kurang baik. Oleh kerana itu harus kita perbaiki, harus mencontoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau itu sudah kita laksanakan, maka negeri kita ini akan tentram, akan bahagia, dan akan terhindar dari yang namanya malapetaka. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bicara soal moral generasi muda kita,
Pada zaman-zaman sekarang ini banyak sekali kita dengar, banyak sekali kita lihat di tengah masyarakat kita terjadinya pencurian di mana-mana. Ada yang kehilangan motor, ada yang kehilangan beras dan lain sebagainya. Itu semuanya generasi muda kita, akhlaknya yang kurang baik. Dalam menjaga akhlak itu, kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita itu supaya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya rajin salat, rajin ibadah-ibadah yang lain yang berdampak positif. Begitu juga sebagai pengurus masjid contohnya, bukan hanya mementingkan isi, bukan hanya mementingkan bangunannya saja, tetapi kita anggarkanlah sedikit anggaran itu untuk generasi muda kita itu. Misalnya dalam mengadakan wirid remaja dan lain sebagainya. Itu semuanya yang harus kita lakukan. Begitu juga sebagai pejabat negara. Mulai dari kepala jorong wali nagari bahkan sampai Indonesia pada umum. Kita harus menjaga akhlak generasi muda kita itu dengan mendidik atau menyuruh atau menganggarkan anggaran agama di dalam anggaran-anggaran yang terjadi, yang ada di APB Nagari atau yang lain sebagainya itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau itu semua sudah kita laksanakan, maka kita semuanya akan terhindar dari yang namanya pencurian, yang namanya pemerkosaan dan lain sebagainya. Baru-baru ini kita dengar di kecamatan kita itu ada seseorang kakak yang memperkosa adiknya bahkan sampai hamil. Itu semuanya adalah semua adalah akhlak generasi muda kita yang kurang baik dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mumpung kita masih berada di bulan Rabiul Awal ini, maka kita harus perbaiki akhlak-akhlak generasi muda kita itu dengan memperbanyak ajaran-ajaran positif, dengan menghidupkan kembali wirid remaja, dengan menghidupkan kembali MDA dan lain sebagainya. Itu semuanya harus kita perhatikan sebagai orang tua dan sebagai anak. Kita harus perhatikan mana yang baik dan mana yang buruk itu yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, salah satu misi dari Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak atau moral atau budi pekerti manusia yang telah rusak. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, innama bu'istu